Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Desi Patricia Suteja dari kelas A2 Keperawatan semester 1 dengan NIM 2214201048. Maksud dan tujuan pembuatan video ini untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Falsafah dan Teori Keperawatan dengan dosen pengampu Nars Vergina Mastur, S.Kep, M.Kep. Materi yang akan saya bawakan yang berjudul Konsep Berubah. Topik yang dibahas terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan konsep berubah? Yang kedua, sebutkan teori yang ditemukan para ahli tentang konsep perubahan. Yang ketiga, sebutkan macam-macam perubahan yang dapat terjadi. Dan yang keempat, apa saja jenis dan bagaimana proses terjadinya perubahan. Materi yang pertama, pengertian konsep berubah. Perubahan merupakan suatu proses di mana terjadinya peralihan atau perpindahan dari status tetap atau statis menjadi statis yang bersifat dinamis. Artinya, dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Banyak definisi tentang perubahan, di antaranya yaitu yang pertama, berubah merupakan kegiatan atau proses yang membuat sesuatu atau seseorang berbeda dengan keadaan sebelumnya. Yang kedua, berubah merupakan proses yang menyebabkan perubahan pola perilaku individu atau intuisi. Materi yang kedua, teori yang dikemukakan para ahli. Salah satunya Rogers. Rogers tergantung pada 5 faktor, yaitu yang pertama, perubahan harus mempunyai keuntungan yang berhubungan menjadi lebih baik dari metode yang sudah ada. 2. Perubahan harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada dan tidak bertentangan. 2. Kompleksitas ide-ide yang lebih kompleks bisa saja lebih baik dari ide yang sederhana asalkan lebih mudah untuk dilaksanakan. 4. Dapat dibagi perubahan dapat dilaksanakan dalam skala yang kecil. 5. Dapat dikomunikasikan semakin mudah perubahan digunakan, maka semakin mudah perubahan disebarkan. Materi yang ketiga, macam-macam perubahan. Perubahan ditinjau dari sifat proses. Yang pertama, perubahan bersifat berkembang mengikuti dari proses perkembangan yang baik pada individu, kelompok atau masyarakat secara umum. 2. Perubahan bersifat spontan. Dapat terjadi karena keadaan memberikan respon tersendiri terhadap kejadian yang bersifat alami, yang di luar kehendak manusia yang tidak dapat diramalkan atau diprediksikan sehingga sulit untuk diantisipasi. 3. Perubahan bersifat direncanakan. Sifat perubahan satu ini dilakukan bagi individu, kelompok atau masyarakat ingin mengadakan perubahan ke arah yang lebih maju atau mencapai tingkat perkembangan yang lebih baik daripada keadaan yang lebih baik. Yang pertama, perubahan ditinjau dari sifat keterlibatan. Yang kedua, perubahan partisipatif. Yang ketiga, melalui penyediaan informasi yang cukup. Dan yang keempat, adanya sikap positif terhadap inovasi. Materi yang keempat, kunci sukses. Ada 3 kunci sukses. Yang pertama, mulai dari diri sendiri. Perubahan dan pembenahan terhadap diri sendiri, baik sebagai individu maupun sebagai profesi, merupakan titik sentral yang harus dimulai. Kedua, mulai dari hal-hal yang kecil. Perubahan yang besar yaitu profesionalisme manajemen keperawatan Indonesia tidak akan pernah berhasil kalau tidak dimulai terhadap hal-hal yang kecil. Dan yang ketiga, mulailah sekarang. Jangan menunggu-nunggu sebagaimana disampaikan oleh Nur Salam 2000. Lebih baik sedikit daripada tidak sama sekali. Lebih baik sekarang daripada harus menunggu-nunggu terus. Yang terakhir, 5 faktor penghambat perubahan. Yang pertama, takut karena tidak tahu. Yang kedua, takut karena kehilangan kemampuan, keterampilan atau keahlian yang terkait dengan pekerjaannya. Yang ketiga, takut karena kehilangan kepercayaan atau kedudukan. Yang keempat, takut karena kehilangan imbalan. Dan yang kelima, takut karena kehilangan penghargaan, dukungan, dan perhatian orang lain. Kesimpulannya,
Perubahan merupakan suatu proses di mana terjadinya peralihan atau perpindahan dari status tetap atau statis menjadi status yang bersifat dinamis, artinya dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Sebagaimana seorang perawat perlu adanya perubahan untuk mencapai profesionalitas, dimulai dari diri sendiri, hal-hal kecil, serta jangan menunda-nunda kesempatan yang ada. Halo teman-teman, masih bingung ingin mendaftar kampus di mana? Mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dan tidak hanya itu, di Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3, lulusan dalam dan luar negeri. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 2 jalur beasiswa. Yang pertama, beasiswa yayasan dan yang kedua, beasiswa KIP kuliah. Oh iya, di Fakultas Keperawatan telah difasilitasi dengan laboratorium keperawatan. Jadi, bagi teman-teman yang masih bingung, jangan ragu bergabung dengan kami karena Universitas Pembangunan Indonesia Manado telah terakreditasi B.